Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang pendeta yang menemukan kedamaian dalam Islam, yang menginspirasi perubahan besar dalam dirinya dan komunitas sekitarnya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Samuel White adalah pemimpin sebuah gereja di Washington, yang dikenal dengan kedalaman imannya dan dedikasinya terhadap pelayanan Tuhan. Setiap minggu, gereja tempatnya berkarya dipenuhi oleh jemaat yang setia mendengarkan khotbah tentang kasih Tuhan dan keselamatan dalam iman Kristen. Samuel selalu menjalani rutinitas hariannya dengan penuh ketaatan, mulai dari berdoa pagi, memimpin kebaktian, hingga memberikan bimbingan rohani kepada jemaat yang membutuhkan. Meskipun ia sangat dihormati di komunitasnya, ada sebuah perasaan kosong yang terus menghantuinya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Samuel seringkali merenung tentang makna hidupnya yang sebenarnya, mempertanyakan apakah ada jalan lain yang bisa ia pilih selain yang sudah dia jalani selama ini. Suatu pagi, ketika duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku teologi, ia merasa ada yang kurang dalam pemahamannya tentang Tuhan dan hidupnya. Ketika jemaatnya datang untuk meminta nasihat, Samuel memberikan kata-kata bijak seperti biasanya, namun hatinya merasa terbelah antara kewajibannya dan keraguannya sendiri. Ia berusaha menjaga citranya sebagai pendeta yang teguh dalam iman, tetapi dalam dirinya, ada suara kecil yang mulai menuntut untuk mencari kebenaran lebih jauh. Meskipun ia sangat berterima kasih atas hidup yang diberikan kepadanya, Samuel merasa bahwa ada aspek spiritual yang belum pernah ia gali lebih dalam. Ia tahu bahwa suatu hari, pertanyaan-pertanyaan ini akan membawanya pada sebuah jalan yang tak terduga, namun ia tidak tahu kapan dan bagaimana itu akan terjadi. Suatu hari, Samuel menerima undangan dari Museum Warisan Islam Amerika yang terletak di Washington, untuk mengunjungi pameran terbaru mereka. Awalnya, ia ragu untuk menghadiri acara tersebut, karena tidak terlalu tertarik dengan sejarah Islam, tetapi rasa ingin tahu akhirnya mendorongnya untuk menerima undangan itu. Museum tersebut, yang sebelumnya merupakan pameran keliling, kini telah menjadi sebuah institusi penting yang memperkenalkan warisan budaya dan sejarah Islam di Amerika. Ketika ia memasuki ruang pameran, suasana yang tenang dan penuh makna menyelimuti dirinya, membuat Samuel merasa seolah-olah memasuki dunia yang sangat berbeda dari yang biasa ia kenal. Ia mengamati berbagai artefak yang dipamerkan, mulai dari buku-buku kuno, pakaian tradisional, hingga seni kaligrafi Islam yang begitu rumit dan indah. Setiap benda yang dipamerkan tampak menyimpan kisah panjang tentang perjalanan umat Islam dari abad ke-16 hingga ke-21, namun satu artefak menarik perhatian Samuel lebih dari yang lain. Di sudut ruang pameran, sebuah sajadah kuno diletakkan dengan hati-hati, terawat dengan sangat baik meskipun telah berusia ratusan tahun. Samuel merasa ada sesuatu yang istimewa pada sajadah itu, desainnya yang rumit dan kualitas bahan yang tidak biasa membuatnya terpesona. Sebuah keterangan kecil di samping sajadah menjelaskan bahwa artefak itu berasal dari peradaban Islam di Afrika pada abad ke-18, dan ia merasa bahwa ada sebuah pesan tersembunyi dalam sejarah yang terkandung di dalamnya. Ketika ia menatap sajadah tersebut lebih lama, sebuah perasaan aneh muncul dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang menghubungkannya dengan benda itu, meskipun ia tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata. Semakin lama Samuel memandangi sajadah kuno itu, semakin besar rasa ingin tahunya tentang sejarah dan makna yang terkandung dalam artefak tersebut. Ia mendekati petugas museum dan bertanya lebih lanjut mengenai sajadah tersebut, berharap mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang asal-usulnya. Petugas museum menjelaskan bahwa sajadah itu adalah simbol penting dalam budaya Islam di Afrika, dan bahwa artefak serupa pernah digunakan oleh para pemimpin Muslim untuk berdoa dan memimpin umat. Tertarik, Samuel memutuskan untuk mengunjungi beberapa ahli sejarah Islam dan bertanya apakah mereka tahu lebih banyak tentang sajadah dan hubungannya dengan Islam di Afrika. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa sajadah tersebut kemungkinan milik seorang pemimpin Muslim Fulani yang terkenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan kebebasan bagi rakyatnya. Semakin banyak Samuel membaca, semakin ia merasa terpesona oleh kisah-kisah yang berhubungan dengan Islam dan bagaimana agama ini mempengaruhi sejarah di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika. Namun,
Ada sesuatu yang lebih dari sekadar sejarah yang menarik perhatian Samuel. Ia mulai merasa bahwa ada sebuah pelajaran yang lebih dalam yang harus dipahami dari artefak ini. Meskipun Samuel tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia merasa bahwa sajadah tersebut seolah berbicara kepadanya, mengajaknya untuk mencari kebenaran yang lebih besar dalam hidup. Setiap kali ia mengingatkan dirinya tentang ajaran Kristen yang selama ini ia anut, ia merasa semakin terasing, seolah ada sebuah dunia baru yang menunggu untuk dijelajahi. Pada malam hari, ketika ia merenung di ruang kerjanya, Samuel merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Setelah terpesona oleh sajadah kuno itu, Samuel merasa terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul dan makna artefak tersebut. Ia mengunjungi beberapa ahli sejarah Islam di museum dan universitas setempat, berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang sejarah dan simbolisme yang terkandung dalam sajadah itu. Dalam pencariannya, Samuel menemukan bahwa sajadah itu memiliki hubungan erat dengan seorang pemimpin Muslim Fulani, yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan memperjuangkan kebebasan serta kesejahteraan rakyatnya. Para ahli sejarah menjelaskan bahwa sajadah itu adalah simbol penting yang digunakan dalam berbagai pertemuan politik dan spiritual yang dipimpin oleh pemimpin tersebut, yang juga dikenal karena perjuangannya dalam membebaskan umat Islam dari penjajahan. Mendengar kisah-kisah tersebut, Samuel semakin terpesona oleh peran yang dimainkan oleh artefak ini dalam sejarah, dan ia mulai merasa seolah ada suatu hubungan yang tak terlihat antara kisah-kisah tersebut dan hidupnya sendiri. Ia merasa ada pelajaran besar yang harus dipelajari dari kebijaksanaan pemimpin Muslim Fulani itu, terutama tentang bagaimana memimpin dengan keadilan, kesederhanaan, dan ketulusan hati. Setiap kali ia merenung tentang ajaran Islam dan kehidupannya yang telah penuh dengan rutinitas gereja, Samuel merasa semakin terombang-ambing antara keyakinannya yang lama dan dorongan untuk mencari pemahaman baru. Seiring berjalannya waktu, keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam semakin kuat dalam dirinya, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus diungkap dalam hidupnya. Meski ia merasa takut meninggalkan jalan yang telah ia kenal, Samuel menyadari bahwa pencarian kebenaran ini mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dengan tekad yang semakin bulat, Samuel melanjutkan penelusurannya, bertekad untuk memahami lebih dalam apa yang bisa dia pelajari dari sajadah ini dan bagaimana hal itu berhubungan dengan ajaran yang lebih luas tentang kehidupan dan iman. Seiring berjalannya waktu, Samuel semakin merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya setiap kali ia melihat sajadah itu, seolah-olah artefak itu menuntut perhatian lebih dari sekedar objek sejarah. Ketika ia duduk di ruang kerjanya, memikirkan tentang ajaran-ajaran yang selama ini ia anut, Samuel merasakan ada perbedaan besar antara kehidupan yang ia jalani dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang ia pelajari dari artefak tersebut. Setiap kali ia merenung tentang kebijaksanaan pemimpin Muslim Fulani yang ia pelajari, Samuel merasa bahwa ada sebuah panggilan yang lebih besar yang ia belum dapatkan dalam kehidupannya yang terstruktur dengan ketat dalam ajaran Kristen. Di tengah ketegangan batin yang semakin besar, Samuel merasa seperti ada dua dunia yang bertarung di dalam dirinya, dunia yang penuh dengan tradisi gereja yang ia cintai dan dunia yang menawarkan pemahaman baru tentang kedamaian dan keadilan. Suatu malam, ia menatap sajadah tersebut dengan penuh perhatian dan mulai membayangkan bagaimana kehidupan pemimpin Fulani itu dijalani, penuh dengan tantangan dan keputusan yang penuh kebijaksanaan untuk masyarakatnya. Ia merasa bahwa kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemimpin tersebut sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, di mana banyak orang terperangkap dalam keserakahan dan ketidakadilan. Seiring berjalannya waktu, rasa ketidakpuasan dalam hatinya semakin membesar, dan ia mulai merasa seolah-olah ketaatan pada ajaran Kristen yang ia anut tidak lagi memberikan jawaban yang memadai untuk semua pertanyaan yang ada dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa semakin terhubung dengan nilai-nilai Islam yang ia pelajari, terutama dalam hal kesederhanaan, kedamaian, dan keadilan, yang lebih mengena pada masalah yang dihadapi dunia modern. Meskipun ia merasa ragu, Samuel tahu bahwa semakin lama ia memandang sajadah itu, semakin besar pengaruhnya terhadap pandangannya tentang kehidupan dan iman. Pada akhirnya, Samuel menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini, dan keputusan besar untuk melangkah ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya mulai menggema di hatinya. Suatu malam yang tenang,
setelah berhari-hari merenung tentang kehidupan dan kepercayaannya, Samuel mengalami sebuah mimpi yang sangat nyata dan menggugah hatinya. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pria berbusana tradisional Muslim yang mengenakan jubah putih panjang dan topi khas. Pria itu tersenyum dengan penuh ketenangan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengajak Samuel untuk berjalan bersama di sebuah taman yang damai dan penuh dengan pohon-pohon rindang. Di tengah perjalanan itu, pria tersebut mulai berbicara kepada Samuel dengan suara lembut namun tegas, menjelaskan pentingnya hidup yang lebih sederhana dan penuh dengan kedamaian. Hidup bukan tentang kekayaan atau kemewahan, kata pria itu, tetapi tentang kedamaian yang bisa kamu temukan dalam diri sendiri dan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Samuel terdiam, merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat mendalam yang ingin disampaikan oleh pria tersebut, sesuatu yang telah lama ia cari tanpa mengetahui bentuknya. Dalam mimpinya, pria itu juga mengajak Samuel untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, jauh di luar apa yang selama ini ia pelajari di gereja, di luar batas-batas yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Agama adalah jalan menuju Tuhan, tetapi jalan yang kamu pilih haruslah datang dari kedalaman hatimu, bukan hanya dari tradisi atau kewajiban, tambah pria itu, menatap Samuel dengan penuh perhatian. Ketika Samuel terbangun dari tidurnya, perasaan yang ia rasakan begitu nyata, seolah-olah mimpi itu bukan hanya sebuah imajinasi, melainkan sebuah panggilan yang harus ia jawab. Perasaan itu semakin kuat saat ia melihat kembali sajadah kuno di ruang kerjanya, dan untuk pertama kalinya, Samuel merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia temui sebelumnya, meskipun ia masih belum tahu apa langkah selanjutnya. Setelah mengalami mimpi yang begitu mengganggu, Samuel merasa bingung, dan keraguan mulai merayapi hatinya tentang keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Meski begitu, ia berusaha untuk tetap fokus pada tugas-tugas gerejawi yang sudah menjadi rutinitasnya, memimpin kebaktian dan memberikan bimbingan rohani kepada jemaatnya. Namun, setiap kali ia berdiri di mimbar, mengucapkan kata-kata tentang iman Kristen, hatinya terasa semakin kosong dan terbelah, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Keraguan itu muncul di setiap kesempatan, menghantui pikirannya bahkan saat ia duduk di ruang kerjanya, merenung tentang apa yang telah ia pelajari dari sajadah kuno dan ajaran Islam. Samuel merasa cemas karena perasaan itu datang tanpa bisa ia kontrol, dan semakin ia mencoba menekan keraguan itu, semakin kuat perasaan tersebut menguasai dirinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa keyakinan yang telah ia anut selama ini adalah yang benar, tetapi di saat yang sama, perasaan itu terus mengguncang, membuatnya merasa terpecah antara dua dunia yang berbeda. Meskipun ia merasa bingung, Samuel tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja, karena keraguan itu semakin kuat dan mendalam seiring berjalannya waktu. Ia mulai merasa terasing dalam kehidupannya yang selama ini penuh dengan rutinitas gereja, dan sebuah pertanyaan besar muncul dalam dirinya, apakah ini adalah panggilan untuk mencari kebenaran yang lebih besar? Setiap kali ia melihat sajadah itu di ruang kerjanya, sebuah perasaan aneh muncul, seolah artefak tersebut memberikan panggilan yang lebih dalam dari sekedar simbol sejarah. Samuel merasa seolah-olah ada sebuah jalan yang menunggu untuk dijelajahi, tetapi ia tidak tahu apakah ia siap untuk menempuhnya, atau apakah itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Meskipun Samuel merasa bingung dengan perasaan dan keraguan yang terus mengganggu hatinya, ia tidak bisa berhenti untuk menelusuri lebih jauh tentang sejarah Islam dan ajarannya. Ia mengunjungi perpustakaan dan mulai membaca lebih banyak buku tentang sejarah Islam, budaya, dan cara hidup umat Muslim di berbagai belahan dunia. Semakin banyak yang ia baca, semakin terkesan ia dengan kebijaksanaan yang terkandung dalam ajaran Islam, serta keteguhan umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, dan kesederhanaan. Samuel menemukan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup yang mengajarkan pentingnya kedamaian batin, saling tolong-menolong, dan keberagaman yang dihormati. Ia mempelajari bagaimana Islam menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Amerika, dan bagaimana banyak orang, terutama yang dulunya diperbudak, menemukan kedamaian dalam agama ini. Dalam penelusurannya, Samuel membaca tentang seorang pengusaha Muslim yang dulunya diperbudak di Georgetown, yang berjuang keras untuk membebaskan dirinya dan keluarganya, serta menemukan kedamaian dalam iman Islam. Cerita-cerita seperti ini mulai membuka matanya tentang bagaimana Islam tidak hanya menjadi agama,
tetapi juga kekuatan yang mampu mengubah hidup seseorang, terutama bagi mereka yang mencari kebebasan dan kedamaian. Semakin dalam Samuel memahami ajaran Islam, semakin ia merasa bahwa agama ini memberikan jawaban yang lebih relevan dengan tantangan dunia modern, terutama dalam hal keadilan sosial dan moralitas. Ia mulai merasakan ada keterikatan emosional yang lebih kuat antara dirinya dan ajaran Islam, meskipun ia masih bingung tentang bagaimana hal ini bisa berkaitan dengan keyakinannya sebagai seorang pendeta Kristen. Penelusuran ini memberinya wawasan yang baru, dan ia merasa bahwa perjalanannya untuk mencari kebenaran yang lebih besar belum berakhir, justru baru saja dimulai. Suatu sore yang cerah, Samuel duduk di sebuah kafe kecil di pusat kota Washington, merenungkan bacaan-bacaan yang baru saja ia telusuri tentang sejarah Islam dan ajarannya. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan tampilan rapi duduk di meja sebelah, menarik perhatian Samuel dengan senyum ramahnya. Setelah beberapa menit berbincang-bincang tentang cuaca dan tempat tinggal mereka, pria itu mengenalkan dirinya sebagai Amir, seorang pengusaha yang berasal dari Georgetown, Washington. Samuel terkejut ketika mendengar bahwa Amir berasal dari suku Fulani, yang ternyata terkait langsung dengan sejarah artefak sajadah yang telah ia pelajari. Amir mulai bercerita tentang latar belakangnya, tentang perjuangannya untuk mengatasi trauma masa lalu sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakadilan dan perbudakan. Saya menemukan kedamaian dalam Islam, kata Amir. Islam mengajarkan saya untuk menerima hidup saya apa adanya, tanpa rasa takut atau kekhawatiran tentang masa depan. Samuel mendengarkan dengan seksama, merasa ada kesamaan antara apa yang dikatakan Amir dan beberapa prinsip yang ia pelajari dalam ajaran Islam yang baru ia baca. Amir bercerita lebih lanjut tentang bagaimana ia memutuskan untuk memeluk Islam setelah menghabiskan banyak waktu mencari makna hidup yang lebih dalam, jauh di luar trauma masa lalunya. Islam bukan hanya agama, Samuel, lanjut Amir dengan penuh keyakinan. Itu adalah cara hidup yang memberi saya ketenangan dalam setiap langkah yang saya ambil. Perkataan Amir semakin menggugah hati Samuel, yang merasa seolah-olah ada sebuah ikatan tak terlihat antara perjalanan hidup Amir dan perjalanan spiritualnya sendiri yang kini tengah bergolak. Dalam percakapan mereka yang semakin mendalam, Amir menjelaskan kepada Samuel bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam, setelah bertahun-tahun mencari kebenaran dan meresapi banyak ajaran yang datang kepadanya. Saya dulu mencari kedamaian di tempat-tempat yang salah, kata Amir. Saya merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Islam memberi saya jawabannya. Samuel mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan bahwa kata-kata Amir menyentuh bagian terdalam dari hatinya yang tengah mencari pemahaman baru tentang kehidupan dan iman. Islam mengajarkan saya untuk menerima segala hal dengan lapang dada, untuk memahami bahwa hidup ini adalah ujian, dan kita harus menjalani setiap langkahnya dengan penuh kesabaran dan rasa syukur, lanjut Amir. Samuel terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja ia dengar, dan merasa ada kebenaran dalam kata-kata Amir yang tidak bisa ia pungkiri begitu saja. Saya merasa bahwa dalam Islam, saya bisa menemukan cara hidup yang lebih sederhana dan penuh kedamaian, tanpa terjebak dalam keinginan duniawi yang tak ada habisnya, tambah Amir dengan nada penuh keyakinan. Percakapan itu memberi Samuel sebuah pencerahan yang berbeda, dan untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa pencarian spiritualnya bisa berjalan di luar batas-batas yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Apakah ini jalan yang benar? Tanya Samuel dalam hati, berusaha mencari jawaban untuk dilema yang kini mengganggu dirinya. Namun, perasaan yang baru ia temui dalam percakapan dengan Amir membuat Samuel semakin yakin bahwa pencariannya belum selesai, justru, ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang lebih besar. Percakapan itu menginspirasi Samuel untuk melanjutkan pencariannya, mendorongnya untuk lebih jauh menggali ajaran Islam dan melihat bagaimana agama ini bisa menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya yang lebih mendalam. Ketika Samuel mulai mempertanyakan ajaran Kristen yang selama ini ia anut, kerisauan yang mendalam menyelimuti hatinya, khawatir bahwa perubahan dalam keyakinannya akan merusak hubungan dengan keluarga dan jemaat yang sudah lama ia pimpin. Ia sering berpikir tentang ibunya yang selalu berharap agar ia tetap teguh dalam imannya, dan bagaimana jemaat yang sudah lama menganggapnya sebagai seorang pendeta yang setia akan melihat perubahan dalam dirinya. Rasa takut itu mengguncang jiwanya, dan Samuel mulai merasa terasing dari kehidupan gereja yang selama ini memberikan kenyamanan dan rasa aman. Namun, semakin ia merasakan ketidakpuasan dan keraguan dalam hati,
semakin ia merasa bahwa pencarian spiritual yang lebih mendalam ini adalah panggilan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berdoa dan mencari kedamaian melalui ibadah gereja, tetapi sesuatu yang lebih besar mulai menggeliat dalam dirinya, seolah-olah Tuhan memanggilnya untuk mencari jawaban di tempat yang lebih jauh. Bagaimana jika ini adalah jalan yang benar? Tanya Samuel dalam hati, bingung antara mempertahankan apa yang telah ia yakini atau mengikuti panggilan untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang Tuhan. Ketika ia berbicara dengan istri dan beberapa teman dekat di gereja, mereka mulai menyadari adanya perubahan dalam dirinya, meskipun Samuel berusaha keras untuk menyembunyikan keraguannya. Saya merasa semakin terasing, semakin jauh dari apa yang dulu saya percayai, kata Samuel kepada istrinya, Mary, yang terkejut mendengar pengakuan itu. Apakah kamu merasa lebih dekat dengan Islam? Tanya Mary dengan penuh rasa khawatir, berusaha memahami perubahan besar yang tengah terjadi pada suaminya. Samuel hanya mengangguk pelan, merasa ada suatu kekuatan yang menariknya untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang Islam, meskipun ia tidak tahu bagaimana hal itu akan mempengaruhi hubungan mereka ke depan. Setelah beberapa minggu bergelut dengan keraguan dan pencarian batin, Samuel akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual ke tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah Islam di Washington. Ia mulai mengunjungi masjid-masjid setempat, berbicara dengan beberapa tokoh agama Muslim, dan merasakan suasana yang penuh ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di masjid pertama yang ia kunjungi, Samuel merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kedamaian yang mendalam yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Imam masjid tersebut, seorang pria tua yang penuh kebijaksanaan, menyambutnya dengan hangat dan mengajaknya berbicara tentang perjalanan iman dan pencarian kebenaran. Agama bukan hanya tentang apa yang kita ajarkan, tetapi tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Tuhan, kata imam dengan penuh keikhlasan, memberikan Samuel pandangan baru tentang cara hidup yang penuh kedamaian. Samuel merasa nyaman berbicara dengan imam itu, dan semakin ia mendengar, semakin ia merasa bahwa ajaran Islam menawarkan kedamaian batin yang belum pernah ia temukan dalam kehidupannya sebelumnya. Saya merasa seolah-olah saya telah menemukan sesuatu yang hilang, kata Samuel setelah berbicara lama dengan imam, sebuah kedamaian yang lebih dalam daripada yang saya pernah temui sebelumnya. Perjalanan ini membawa Samuel ke beberapa tempat bersejarah lainnya, di mana ia merasakan ikatan spiritual yang kuat dengan sejarah umat Islam di Amerika, yang telah memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka sejak masa perbudakan. Setiap kunjungan dan pertemuan dengan umat Muslim semakin meyakinkannya bahwa Islam adalah jalan yang penuh dengan kedamaian dan pengajaran yang bisa mengubah hidup seseorang. Ketika Samuel meninggalkan masjid terakhir yang ia kunjungi, hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritual ini masih jauh dari selesai. Ia merasa semakin dekat dengan menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Setelah menghabiskan banyak waktu membaca dan berdiskusi tentang ajaran Islam, Samuel merasa bahwa pencariannya belum lengkap, dan ia merasa ada bagian yang lebih mendalam yang perlu ia temui. Pencariannya membawanya kepada sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang ulama Muslim yang dikenal luas karena kebijaksanaannya dalam menyampaikan ajaran Islam yang penuh kedamaian. Ulama itu, yang mengenakan jubah putih sederhana, menyambut Samuel dengan senyuman dan mengajaknya berbicara tentang kehidupan, iman, dan cara Islam mengajarkan kedamaian sejati. Dalam percakapan mereka, ulama tersebut berbicara tentang tauhid, konsep ketauhidan dalam Islam yang menekankan pentingnya penghambaan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid adalah fondasi dari segala sesuatu, kata ulama itu dengan lembut. Dengan memahami tauhid, kita memahami tujuan hidup kita, untuk hidup dalam kesederhanaan dan pengabdian penuh kepada Tuhan. Samuel mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan ulama itu meresap ke dalam hatinya, ada kedamaian dalam setiap penjelasan yang mengalir dari bibir ulama tersebut. Islam mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh ketulusan, menjaga hati agar tetap bersih, dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting, lanjut ulama itu. Dalam percakapan itu, Samuel merasa ada suatu kebebasan baru yang terbuka dalam dirinya, kebebasan untuk mengejar kehidupan yang lebih sederhana dan penuh makna. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kedamaian sejati, dan Islam memberi jalan keluar dengan mengajarkan cara hidup yang lebih dekat dengan Tuhan.
Setelah pertemuan itu, Samuel merasa hatinya semakin ringan, seolah-olah sebuah beban berat telah terlepas, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya kini membawa pada pemahaman yang lebih dalam tentang ketauhidan dan kedamaian dalam hidup. Setelah beberapa bulan mempelajari ajaran Islam secara pribadi, Samuel merasa bahwa dirinya semakin dekat untuk melakukan langkah besar dalam perjalanan spiritualnya. Ia memutuskan untuk mencoba melaksanakan sholat pertama kalinya, sebuah keputusan yang menggetarkan hatinya namun juga penuh rasa ingin tahu dan keyakinan. Di sebuah masjid yang sepi, Samuel berdiri di atas sajadah dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha mengingat langkah-langkah yang telah ia pelajari dari membaca dan berbicara dengan para muslim. Saat ia mulai mengangkat tangan untuk takbir, ada perasaan canggung yang datang, namun seiring dengan setiap gerakan dan lafaz yang ia ucapkan, rasa canggung itu perlahan menghilang. Sholat pertama itu terasa seperti sebuah perjalanan dalam diri, sebuah dialog yang begitu pribadi antara Samuel dan Tuhan, meskipun ia merasa baru dalam setiap gerakan dan doa yang diucapkannya. Ketika ia sujud untuk pertama kalinya, sebuah kedamaian luar biasa mengalir dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang menyatu antara hati dan tubuhnya, menghubungkannya dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Samuel merasakan adanya keterhubungan yang mendalam, seolah-olah waktu berhenti sejenak, dan ia berada di tempat yang sangat tenang, jauh dari keramaian dunia. Setelah selesai, ia duduk merenung, terkejut dengan kedamaian yang datang begitu alami, rasa cemas yang biasa ia rasakan sebelum sholat kini digantikan dengan rasa syukur yang mendalam. Sholat pertama itu tidak hanya menjadi simbol dari komitmennya untuk mengeksplorasi Islam lebih dalam, tetapi juga sebuah titik balik dalam perjalanannya untuk menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Meskipun semakin merasa nyaman dan damai dengan ajaran Islam, Samuel masih terperangkap dalam pertentangan batin yang semakin intens. Ketika ia mengingat ibunya yang sangat mendalami ajaran Kristen, dan bagaimana jemaatnya yang selama ini mengandalkan bimbingannya sebagai seorang pendeta, rasa takut semakin mengguncang hatinya. Apa yang akan mereka katakan jika mereka tahu, pikir Samuel dengan cemas, bagaimana saya bisa meninggalkan iman yang telah saya peluk begitu lama. Ketakutan akan penolakan dan pengasingan dari orang-orang yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya terus menghantuinya, meskipun ia merasa semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar untuknya. Di sisi lain, Samuel merasa seolah-olah Tuhan memanggilnya untuk menemukan jalan yang lebih besar, yang membawa kedamaian dan keikhlasan dalam setiap langkahnya, meskipun itu mungkin berarti meninggalkan segala yang sudah dikenal. Saya harus memilih antara kedamaian hati dan rasa takut kehilangan segala sesuatu yang saya miliki, kata Samuel pada dirinya sendiri, bingung dengan dilema yang ada di depannya. Setiap kali ia melangkah lebih dekat pada Islam, semakin besar pertentangan dalam dirinya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ia bisa menjaga kedua dunia itu tetap berjalan bersamaan. Ia merasa terperangkap dalam dua dunia yang saling bertentangan, antara dunia yang penuh dengan tradisi gereja dan keluarga yang ia cintai, dan dunia baru yang menawarkan kedamaian sejati dalam Islam. Dalam kesunyian malam itu, Samuel tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya, namun ia belum siap untuk meninggalkan salah satunya, karena setiap langkah yang diambil kini terasa berat dan penuh pertanyaan. Seiring berjalannya waktu, Samuel mulai merenung lebih dalam tentang konsep ketaatan, dan ia menyadari bahwa ketaatan kepada Tuhan bukan hanya tentang menjalankan aturan atau tradisi semata. Ketaatan, menurutnya, lebih tentang niat yang tulus dan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebuah perjalanan batin yang harus dilalui dengan penuh keikhlasan. Dalam percakapan dengan beberapa tokoh Muslim yang lebih berpengalaman, Samuel mulai memahami bahwa Islam mengajarkan ketaatan yang berasal dari hati, bukan sekadar kewajiban atau rutinitas. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga niat di balik setiap langkah kita, kata seorang ulama yang menjelaskan pentingnya ikhlas dalam beribadah. Samuel merenungkan kata-kata itu dengan penuh pengertian, dan ia merasa ada kedamaian yang menyelimuti hatinya saat ia mulai memahami bahwa ketaatan bukanlah beban, melainkan sebuah anugerah. Ia mulai melihat perbedaan besar antara ketaatan yang didorong oleh rasa takut atau kewajiban, dengan ketaatan yang dilandasi oleh cinta dan pengabdian tulus kepada Tuhan. Ketika ia melaksanakan ibadah dengan hati yang penuh penghayatan, ia merasakan kedamaian yang jauh lebih mendalam dibandingkan sekadar menjalankan rutinitas keagamaan sebelumnya.
Ketaatan yang sejati datang dari pemahaman hati, pikir Samuel, dan itu adalah jalan yang harus aku pilih jika aku ingin hidup dalam kedamaian yang abadi. Dalam perjalanan spiritual ini, Samuel semakin yakin bahwa ketaatan dalam Islam bukan hanya tentang menjalankan perintah Tuhan, tetapi juga tentang mencintai dan meresapi setiap detik dalam kehidupan dengan penuh kesadaran. Dengan pemahaman baru tentang ketaatan, Samuel merasa semakin dekat dengan tujuan hidup yang sejati, dan ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa dirinya pada pencerahan yang lebih besar. Pada suatu malam yang tenang, Samuel duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, merasa sebuah perasaan yang sulit ia ungkapkan mengalir dalam dirinya. Ia menatap langit malam melalui jendela, dan seolah-olah dalam heningnya malam itu, Tuhan memanggilnya untuk kembali ke jalan yang lebih lurus, jalan yang selama ini ia cari tanpa disadarinya. Perasaan itu begitu kuat, seolah dunia ini berhenti sejenak, dan Samuel merasakan panggilan untuk menemukan kebenaran sejati yang tersembunyi dalam dirinya. Apakah ini jalan yang benar? Tanya Samuel dalam hati, merasa bahwa ia telah menemukan titik pencerahan yang selama ini dicari-cari tanpa menyadarinya. Dalam keheningan malam, ia merasa bahwa Islam adalah jalan yang telah dipersiapkan untuknya, sebuah jalan yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan pengabdian yang murni kepada Tuhan. Perasaan ini semakin kuat, dan ia tahu bahwa keputusan untuk mengikuti jalan Islam adalah keputusan yang harus ia ambil, meskipun ia belum sepenuhnya siap menghadapinya. Tuhan tidak akan pernah memberi jalan yang salah bagi mereka yang mencari kebenaran, pikir Samuel, merasa yakin bahwa panggilan ini adalah sesuatu yang harus ia terima dengan hati yang lapang. Ia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ini adalah pencerahan yang telah ia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Di malam itu, Samuel merasa seperti sebuah beban berat telah terangkat dari hatinya, dan ia tahu bahwa inilah saatnya untuk melangkah ke depan, mengikuti panggilan Tuhan yang begitu jelas. Dengan keyakinan baru, Samuel memutuskan untuk melangkah lebih jauh, menuju keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada pagi yang cerah, Samuel berdiri di depan cermin, merasa penuh ketenangan dan kebingungannya mulai hilang. Ia tahu bahwa saat ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat, pengakuan iman yang selama ini ia cari, yang akan mengikatnya dalam jalan yang lebih lurus, sesuai dengan apa yang dirasakan hatinya. Dengan suara yang penuh ketulusan, Samuel mengucapkan dua kalimat syahadat untuk pertama kalinya, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kata-kata itu keluar dengan lancar, seolah-olah sudah tertanam dalam hatinya sejak lama, dan begitu ia mengucapkannya, ia merasa seperti dunia ini terhubung dalam satu kesatuan yang penuh kedamaian. Seperti ada energi yang mengalir melalui tubuhnya, dan setiap kata syahadat yang diucapkannya menggetarkan hatinya dengan kebebasan yang luar biasa, kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Inilah jalan yang selama ini aku cari, pikir Samuel, merasa seluruh hidupnya kini terfokus pada pengabdian yang lebih mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam momen itu, ia merasakan sebuah kedamaian yang sangat mendalam, sebuah perasaan yang meyakinkannya bahwa ia telah menemukan jawabannya tentang makna hidup dan kedamaian sejati. Samuel menutup matanya sejenak, meresapi momen itu, dan merasakan bahwa segala pertanyaan dan kebingungannya selama ini kini telah terjawab dengan jelas. Ia merasa seolah-olah Tuhan telah memberinya jalan yang terang, dan ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah untuk menyelami Islam lebih dalam dan menjadi bagian dari umat yang menjunjung tinggi kedamaian dan kebenaran. Meskipun awalnya perasaan takut dan cemas menghinggapi hati Samuel, ia mulai menerima kenyataan bahwa keputusannya untuk berpindah agama adalah langkah yang benar dalam pencarian spiritualnya. Samuel merasa seolah beban berat yang selama ini menggelayuti dirinya telah terangkat, dan ia kini merasakan kedamaian yang sejati, sesuatu yang ia cari selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi setiap hari yang berlalu membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Dalam sepi malam, Samuel sering merenung, mengingat kembali setiap langkah yang membawanya pada keputusan besar ini, dan ia merasa semakin dekat dengan Tuhan dalam setiap doanya. Aku kini lebih dekat dengan Tuhan, lebih tenang, dan lebih damai, pikirnya, merasakan kedamaian dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusannya untuk berpindah agama mungkin mengejutkan banyak orang, namun dalam dirinya,
ia merasa bahwa ini adalah perjalanan hidup yang harus ia tempuh untuk mencapai kedamaian sejati. Samuel juga merasa bahwa ia kini lebih bisa menghargai nilai-nilai kehidupan yang sederhana dan lebih mendalam, yang telah ia temui dalam ajaran Islam. Di tengah-tengah ketenangan yang ia rasakan, ada kebahagiaan yang luar biasa, seolah-olah hidupnya kini telah terhubung dengan suatu tujuan yang lebih besar. Meskipun banyak orang yang masih meragukan keputusannya, Samuel tidak lagi terpengaruh oleh pandangan mereka, karena ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya adalah sesuatu yang harus ia jalani dengan hati yang penuh keyakinan. Dengan perlahan, Samuel menerima kenyataan ini dengan lapang dada, yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar dan bahwa Tuhan akan membimbingnya melalui segala tantangan yang ada. Akhirnya, Samuel merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengumumkan keputusannya kepada jemaat yang selama ini ia pimpin. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, ia mempersiapkan diri untuk berbicara di depan jemaat yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama ini. Saudaraku, hari ini saya berdiri di hadapan kalian untuk berbicara tentang sebuah perjalanan spiritual yang telah saya jalani, kata Samuel dengan suara yang sedikit bergetar. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam ajaran Islam, dan bagaimana keputusan ini membawa kedekatan dengan Tuhan yang lebih dalam dan nyata. Beberapa jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara yang lain terlihat terkejut dan kecewa dengan keputusan Samuel untuk meninggalkan agama Kristen yang selama ini ia anut. "Apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini, pendeta?" tanya salah seorang anggota jemaat yang terlihat bingung dan khawatir. Samuel menjelaskan dengan sabar bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, namun ia merasa bahwa Islam membawa kedamaian yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih jernih tentang Tuhan. Meskipun banyak yang merasa kecewa dan bingung, ada juga beberapa jemaat yang mulai mempertanyakan iman mereka sendiri, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memahami kedalaman ajaran yang selama ini mereka anut. Mungkin ini adalah ujian bagi kita semua, untuk lebih mengenal Tuhan dengan cara yang lebih mendalam, ujar Samuel, berharap bahwa apa yang ia alami bisa menjadi titik refleksi bagi jemaatnya. Dalam suasana yang penuh emosi tersebut, Samuel merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar, meskipun perasaan campur aduk menyelimuti dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Keputusan Samuel untuk memeluk Islam ternyata menginspirasi banyak orang di gerejanya, terutama mereka yang telah merasakan perubahan dalam dirinya sejak ia mulai mengeksplorasi ajaran Islam. Beberapa jemaat merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam, terinspirasi oleh ketulusan dan kedamaian yang ditunjukkan Samuel dalam perjalanan spiritualnya. Mereka mulai meluangkan waktu untuk membaca, berdiskusi, dan belajar lebih banyak tentang ajaran Islam, merasa bahwa mereka juga ingin merasakan kedamaian yang sama yang telah ditemukan Samuel. Pada suatu hari, setelah banyak diskusi dan pertimbangan, beberapa jemaat datang kepada Samuel dan mengungkapkan bahwa mereka juga ingin memeluk Islam. Dengan rasa syukur dan penuh kebahagiaan, Samuel membimbing mereka dalam perjalanan spiritual mereka, memberikan pemahaman dan dukungan yang dibutuhkan dalam mengucapkan syahadat. Pada hari yang penuh berkah itu, jemaat yang telah belajar dan dipenuhi dengan keyakinan yang sama, berkumpul di masjid untuk mengucapkan syahadat bersama-sama, menyatakan iman mereka di hadapan Allah. Ada banyak air mata yang mengalir saat mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, karena mereka merasa telah menemukan jalan yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dalam momen tersebut, Samuel merasakan kedamaian yang luar biasa, karena ia tahu bahwa keputusan ini telah mengubah hidup banyak orang, dan mereka kini bersatu dalam iman yang baru. Syahadat massal itu bukan hanya sebuah pengakuan iman, tetapi juga sebuah simbol dari perubahan besar yang terjadi dalam hidup mereka, sebuah perjalanan spiritual yang membawa mereka menuju kedamaian dan pencerahan. Dengan penuh syukur, Samuel berdiri di samping jemaat yang kini telah menjadi bagian dari umat Islam, merasa bahwa perjalanan hidupnya kini telah memenuhi tujuannya yang lebih besar, dan kedamaian sejati telah ia temukan dalam perjalanan ini. Setelah peristiwa syahadat massal yang mengguncang jemaat, komunitas gereja mulai menerima perubahan ini dengan lebih terbuka dan bijaksana. Banyak anggota jemaat yang awalnya menolak Islam dengan keras kini mulai mempertimbangkan ajaran tersebut dengan hati yang lebih terbuka, berusaha untuk saling memahami perbedaan agama. Diskusi-diskusi hangat tentang Islam dan Kristen semakin sering terjadi, dan meskipun ada perbedaan pendapat, kini ada rasa saling menghormati antara mereka yang berbeda keyakinan.
Samuel merasa lega melihat bagaimana komunitas gereja yang dulu sangat kaku dalam pandangan mereka, kini mulai berusaha untuk menjalin dialog antar agama dengan lebih damai. Kami tidak lagi melihat perbedaan sebagai jurang, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama, ujar salah satu anggota jemaat yang mulai lebih terbuka dengan ajaran Islam. Meskipun perubahan ini tidak mudah, komunitas gereja mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik, dan mereka harus saling menghormati pilihan tersebut. Ada juga anggota jemaat yang merasa terinspirasi oleh perubahan yang terjadi dalam komunitas dan mulai lebih tertarik untuk mempelajari ajaran-ajaran dari agama lain. Samuel merasa bangga bahwa perubahannya telah membuka ruang bagi orang lain untuk melihat agama dengan lebih luas dan tidak sempit hanya dalam pandangan mereka sendiri. Kami bukan lagi sebuah komunitas yang terbelenggu oleh ketakutan terhadap perbedaan, tetapi sebuah komunitas yang menghargai perjalanan spiritual masing-masing, pikir Samuel, merasa penuh harapan. Kini, gereja tersebut menjadi contoh bagi banyak komunitas lain tentang bagaimana menghargai perbedaan dan menjalin persatuan dalam keragaman iman. Di suatu malam yang tenang, Samuel duduk merenung, mengenang perjalanan panjang yang membawanya pada keputusan besar ini. Ia teringat saat-saat keraguannya, kebingungannya, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, namun setiap langkah tersebut ternyata membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup. Samuel merasa bangga karena akhirnya ia menemukan kebenaran yang sesuai dengan hati nuraninya, yang tidak hanya memberikan kedamaian, tetapi juga kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan agama yang benar, tetapi tentang perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan Tuhan. Dalam setiap perenungannya, Samuel merasa berterima kasih atas semua yang telah terjadi, baik suka maupun duka, karena semuanya adalah bagian dari proses yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh. Aku telah menemukan apa yang selama ini kucari, dan aku tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang, pikirnya, merasa damai dalam hati. Samuel juga mengenang betapa besar dukungan yang ia terima dari beberapa orang yang berada di sekitarnya, baik dari komunitas gereja maupun dari teman-teman barunya dalam Islam. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan spiritual ini akan mengubah hidupnya sedemikian rupa, tetapi kini ia melihat semuanya sebagai takdir yang harus ia jalani. Momen-momen kesulitan dan kebingungannya kini terasa seperti langkah-langkah penting yang membawanya pada kesadaran yang lebih besar tentang hidup dan iman. Samuel merasa bahwa perjalanan ini akan terus berlanjut, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih mendalami iman dan hidup sesuai dengan apa yang telah ia temukan dalam Islam. Kini, Samuel menjalani kehidupan barunya dengan penuh kedamaian dan keyakinan, merasakan setiap langkahnya diiringi dengan ketenangan batin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai lebih aktif dalam komunitas Muslim, berbagi pengalaman spiritualnya dengan orang lain dan membantu mereka untuk memahami ajaran Islam yang memberinya kedamaian. Islam adalah jalan yang penuh kedamaian, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk semua orang yang ingin mencari kedamaian dalam hidupnya, ujar Samuel dalam sebuah ceramah di masjid setempat. Samuel merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih dekat dengan Tuhan dan menyebarkan kebaikan melalui ajaran Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Ia juga mulai mengadakan sesi-sesi diskusi dengan orang-orang yang penasaran tentang Islam, menjelaskan ajaran-ajaran dasar agama ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Kehidupan barunya ini memberinya banyak kesempatan untuk berbagi nilai-nilai yang ia pelajari, terutama tentang kedamaian, kebaikan, dan ketulusan dalam beribadah. Meskipun tantangan hidup sebagai seorang Muslim baru tetap ada, Samuel merasa lebih siap menghadapinya, karena ia kini memiliki tujuan hidup yang jelas dan penuh dengan makna. Dalam interaksi dengan orang lain, Samuel berusaha menjadi contoh nyata dari ajaran Islam yang ia yakini, yaitu hidup dengan integritas, kasih sayang, dan rasa saling menghormati. Kehidupan barunya memberi Samuel semangat baru untuk terus mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan spiritualitas, sehingga ia bisa lebih mendalami agama ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Samuel merasa bahwa keputusan untuk memeluk Islam bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal baru yang membawa harapan dan kedamaian bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Akhir cerita ini menampilkan bagaimana perubahan hidup Samuel memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal memperkenalkan kedamaian dan pemahaman lintas agama.
Sebagai simbol penting dari perjalanan spiritualnya, Museum Warisan Islam Amerika kini menjadi tempat yang menghubungkan berbagai agama dan budaya dalam semangat saling memahami. Museum ini tidak hanya berfokus pada sejarah Islam, tetapi juga menjadi pusat diskusi dan pemahaman tentang kedamaian antar agama, yang tercipta berkat inspirasi dari perjalanan Samuel. Samuel, bersama dengan beberapa teman dan pendukungnya, mulai mengadakan berbagai kegiatan di museum tersebut, termasuk seminar, pameran, dan diskusi lintas agama yang membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk belajar dan saling berbagi. Ini bukan hanya tentang Islam, ini tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam damai meskipun berbeda keyakinan, kata Samuel dalam sebuah acara di museum yang dihadiri oleh berbagai komunitas. Museum tersebut juga menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang sedang mencari kedamaian dalam hidup mereka, dan banyak dari mereka yang terinspirasi untuk memulai perjalanan spiritual mereka sendiri. Samuel merasa bahwa melalui museum ini, ia bisa membantu banyak orang menemukan kedamaian yang sama yang telah ia temukan dalam Islam, memberikan mereka panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna. Meskipun perjalanannya tidak selalu mudah, Samuel merasa bahwa perubahan hidupnya telah memberi dampak besar bagi masyarakat, menginspirasi mereka untuk lebih menghargai perbedaan dan menjalani hidup dengan lebih damai. Pada akhirnya, perjalanan spiritual Samuel membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan, membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk mencari kebenaran dan kedamaian sejati. Dengan penuh harapan, Samuel tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan terus meluas, menginspirasi dan memberi cahaya bagi banyak orang yang mencari jalan menuju kedamaian sejati.